Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumuhi fid dharain amin. Para hadirin jemaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman, alhamdulillah kita bisa untuk mengaji kembali kitab Al-Kasbu, melanjutkan tentang pembahasan yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya hukum dari kerja sendiri itu adalah fardu atau wajib. Dan kita lanjutkan saat ini tentang bagaimana penjelasan dan bagaimana kok bisa yang namanya kerja itu menjadi wajib. Bagaimana bisa pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari itu dihukumi wajib, bukan sunnah atau apalagi mubah. Jadi beliau Imam Asy-Syaibani akan menjelaskan secara rinci bagaimana bisa hukum dari kerja itu sendiri menjadi wajib. Dilanjutkan kemarin, waqad kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqaddimu darajatal kasbi ala darajatil jihad. Sayyidina Umar bin Khattab, yang beliau merupakan salah satu dari khulafaur rasyidin yang pastinya mendapatkan jaminan untuk masuk surga, salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini, atau Umar yang kita kenal dengan Sayyidina Umar, beliau lebih mendahulukan derajatnya bekerja daripada derajatnya jihad fisabilillah. Beliau lebih mengunggulkan derajat orang-orang yang bekerja daripada orang-orang yang perang. Beliau menyatakan, fayaqulu li'an amuta baina syu'batai rohli atribu fil ardi abtagi min fadlillahi ahabbu ilayya min uqtala mujahidan fi sabilillah. Kata beliau, li'an amuta baina syu'batai rohli atribu fil ardi, sungguh andaikan aku mati dalam keadaan mati di atas kendaraanku, di atas tungganganku, di atas kedua kaki tungganganku, di mana aku itu dalam keadaan, saya dalam keadaan bekerja, adribu fil ardi, dalam keadaan bekerja, abtagi min fadlillah, yang mana saya mencari rizkinya Allah, itu lebih saya sukai, lebih saya cintai, ahabbu ilayya min an uqtala mujahidan fi sabilillah, itu lebih saya suka, lebih saya cintai daripada saya dibunuh atau terbunuh ketika perang jihad fisabilillah. Ini kata beliau, Sayyidina Umar. Beliau lebih mendambakan meninggal dalam keadaan bekerja daripada meninggal dalam keadaan perang. Nah, ini sebagai pembelajaran buat kita semua sebagai umatnya Rasulullah SAW, bahwasanya para sahabat Nabi, para ulama-ulama kita, adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan tentang masalah keunggulan A, keunggulan B, dan keunggulan C, itu agar supaya kita sebagai umat yang ada di generasi paling akhir itu memiliki pilihan. Kita punya opsi, kita punya pilihan, kita mau pilih yang mana. Jadi jalan untuk menuju ridhonya Allah, jalan untuk menuju surganya Allah itu banyak, bukan hanya satu jalan. Yang sehingga dengan jalan yang banyak ini kita
memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menuju surganya Allah sesuai dengan cara atau jalan yang kita tempuh. Salah satunya ini, kita sebelumnya pasti tahu bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, orang yang meninggal dalam keadaan perang memperjuangkan agamanya Allah, itu merupakan orang yang mati syahid dan sangat mulia. Bahkan ada apa namanya slogannya iskariman awut syahidan. Kita hidup di dunia ini kalau bisa ya iskariman, hidup dalam keadaan mulia. Kalau nggak bisa hidup dalam keadaan mulia, awut syahidan, ya mending mati dalam keadaan syahid. Tapi ini Sayyidina Umar malah justru bilang lebih baik saya mati dalam keadaan kerja daripada saya mati dalam keadaan perang. Nah, ini adalah pembelajaran buat kita. Ini adalah opsi buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, bahwasanya jalan menuju ridhonya Allah itu sangat banyak. Bahkan diantaranya bekerja pun merupakan salah satu jalan agar kita diridhoi oleh Allah. Beliau menyambung li anna Allah Ta'ala qaddamal ladzina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlihi 'alal mujahidin. Beliau menyatakan hal yang sedemikian rupa bukan tanpa alasan. Bukan karena Sayyidina Umar itu mengada-ngada atau buat-buat pernyataan. Beliau menyampaikan bahwasanya Allah sendiri yang mengunggulkan, mendahulukan orang-orang yang bekerja di atas bumi ini. Orang-orang yang bekerja, yang mencari rizki halalnya Allah, itu lebih Allah unggulkan daripada orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang jihad. Yang mana ini ada di dalam ayat Al-Muzammil, dalam surat Al-Muzammil. Dalam surat Al-Muzammil disampaikan, Allah menyampaikan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi antara orang-orang yang Allah muliakan, di antara orang-orang yang spesial di sisi Allah adalah di antaranya mereka, di antaranya yang mencari rizkinya Allah, mereka yang bekerja dan mencari rizkinya Allah. Kemudian setelah itu di ayat tersebut baru Allah menyebutkan dan mereka yang berjihad wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan mereka yang berperang fisabilillah untuk memperjuangkan agamanya Allah. Dalam ayat tersebut Allah lebih mendahulukan menyebut orang-orang yang bekerja daripada orang-orang yang jihad. Berdasarkan redaksi ayat inilah Sayyidina Umar membuat pernyataan yang sedemikian rupa. Jadi bukan tanpa alasan. Memang kalau kita lihat banyak ulama yang memiliki tafsiran-tafsiran yang berbeda. Namun ini juga tafsiran yang benar dari Sayyidina Umar, sehingga ini menjadi salah satu opsi bagi kita untuk bisa kita ambil sebagai jalan menuju ridhonya Allah. Dan ada sebuah hadis, wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawafaha Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yauman. Jadi ada sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu hari pernah bertemu dengan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Rasulullah bersalaman dengan menyalami sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Fa idzan yadahu qad aknabata wa fi riwayatin qad unjilata. Ketika salaman, Rasulullah menjumpai tangannya sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini, kalau kata orang Jawa itu kapalan. Kapalan itu biasanya kalau orang pekerja keras karena dia megang cangkul, palu atau yang lainnya, hal-hal yang berat, yang keras, itu tangannya nanti sampai keluar air, sampai airnya lama-lama tangannya itu jadi tebel gitu. Itu kapalan kata orang Jawa ya. Ngapal, tangannya sampai ngapal.
Jadi ketika salaman, Rasulullah menjumpai tangannya Sa'ad bin Mu'adz ini ngapal gitu. Fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Lalu bertanya kanjeng Nabi, kok bisa tangan kamu kayak ini, kenapa? Sahabat Sa'ad bin Mu'adz, kok tanganmu kasar kayak gini, tebel gitu tuh kenapa? Ini kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat Sa'ad. Dijawablah oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz, faqala adribu bil marri wal mishati fi nafili liunfiko ala iyali. Jadi kata sahabat Sa'ad bin Mu'adz, di tangan saya kayak gini Rasulullah karena saya kerjanya sehari-hari megang palu, cangkul. Jadi kerjanya berat Rasulullah. Pekerjaan saya adalah pekerjaan kasar. Kalau sekarang itu mungkin tani, kuli bangunan yang tangannya selalu kapalan kayak gitu. Nah saya kerja itu untuk mencukupi keluarga saya, untuk menghidupi, menafkahi keluarga, karena itu jadi tanggung jawab seorang kepala keluarga. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu wa qala kaffani yuhibbu Allah taala. Jadi Rasulullah ketika mendengar sahabat Sa'ad menjelaskan tangannya yang apal itu gara-gara kerja, di mana kerjanya itu untuk menghidupi keluarganya, Rasulullah menyatakan dua telapak tangan ini. Pertama sebelum Rasulullah menyatakan itu, Rasulullah mencium kedua tangan Sa'ad bin Mu'adz, itu cium. Faqabbala yadahu. Faqabbala Rasulullah SAW yadahu. Jadi Rasulullah itu mencium tangannya sahabat bin Mu'adz yang kapalan tadi. Setelah dicium, Rasulullah menyatakan dua telapak tangan ini loh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, itu kalau sekarang nih Rasulullah ketemu ini bangunan, terus ngeliatin tangannya kapalan kayak gitu, ditanya sama Rasulullah, itu kalau sekarang gambarannya kayak gitu, tangan kamu kenapa? Saya kuli bangunan Rasulullah. Tangan saya itu sampai kayak gini gara-gara saya kerja untuk menghidupi keluarga. Dicium sama Rasulullah. Tangan yang seperti ini yang dicium. Ini salah satu bukti. Ini adalah salah satu bukti buat kita semua bahwasanya apa yang kita kerjakan sehari-hari, pekerjaan yang kita kerjakan yang sehari-hari, di mana itu semua demi mencari rezeki halalnya Allah, untuk menghidupi, mencukupi keluarga kita, itu merupakan hal yang sangat mulia. Dan disampaikan lagi oleh beliau, oleh Imam Syaibani diteruskan, wa fi hadza bayanu annal mar'a biktisabi ma la budda lahu minhu yanalu minad darajati a'la. Sudah dengan ayat tadi yang sudah disampaikan dan dengan adanya hadis bahwasanya Rasulullah mencium kedua tangan dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz, itu sudah menjadi bukti buat kita bahwasanya seseorang ketika dia itu bekerja, di mana bekerjanya itu untuk mencukupi keluarganya, memang harus dia bekerja untuk mencukupi keluarganya, maka dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Karena nggak mungkin Pak kalau derajatnya nggak tinggi itu sampai dicium sama Rasulullah, sampai dicium tangannya. Jadi orang yang kalau bekerja, di mana bekerjanya itu untuk mencari sesuatu yang memang malabudda minhu, malabudda lahu minhu. Jadi memang dia itu mau nggak mau harus kerja supaya bisa hidup, supaya bisa mencukupi keluarga. Nah orang yang model kayak gini itu mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Wa inna ma yanalu dzalika bi iqamatil fardhu. Kenapa kok bisa dapat derajat yang sangat tinggi seperti ini? Ya karena dia telah menjalankan sebuah kewajiban. Bukankah untuk menafkahi diri sendiri dan bahkan menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban? Ya sehingga dengan bekerja dia telah menjalankan kewajiban, maka wajar dia bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi.
Wali annahu la yatawassalu ila iqamatil fardhu illa bihi. Ditambah lagi kalau kita mau berpikir lebih jauh, kefarduan yang kita kerjakan sehari-hari seperti yang saya sampaikan kemarin, seperti yang saya berikan contohnya, kefarduan dan kewajiban yang kita kerjakan sehari-hari ini tidak akan mungkin tercapai kalau tidak kerja. Bagaimana kita bisa sholat kalau kita nggak kerja? Bagaimana kita bisa kaji Al-Quran kalau kita nggak kerja? Nanti akan dijelaskan hubungannya kerja sama kita sholat, hubungannya kerja dengan kita yang namanya baca Quran atau mungkin yang lainnya silaturahim dan yang lainnya, itu akan dijelaskan. Jadi sehingga seakan-akan kerja ini merupakan kunci dari kefarduan yang lain. Kerja ini kunci. Jadi jangan kita sepelekan lagi. Mungkin kemarin kita menyepelekan yang namanya kerja. Nah, saat ini jangan kita sepelekan. Sebab apa? Kerja itu kunci agar kita bisa melaksanakan kefarduan atau perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita sehari-hari. Wali annahu la yatawassalu ila iqamatil fardhu illa bihi fayakunu fardhun bi manzilatit thaharah li ada'is shalah. Jadi kata beliau, kerja itu merupakan salah satu kunci atau perantara utama agar kita bisa menjalankan kefarduan. Karena menjadi perantara utama, maka ya hukumnya sangat wajib. Seperti halnya wudhu menjadi perantara sholat. Kenapa wudhu itu wajib? Selain karena wudhu itu wajib karena perintah dari Rasulullah, kalau dalam ilmu usul fikihnya wudhu itu wajib karena menjadi syarat dari sholat. Kita harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, untuk bisa melaksanakan sholat. Ya otomatis supaya kita bisa diterima dan sah sholatnya harus wudhu. Maka wudhu itu hukumnya wajib karena menjadi perantara agar sholat itu bisa menjadi bisa sah. Wudhu itu menjadi wajib karena menjadi kunci agar ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima. Begitu juga kerja. Nah, dari sini kita jangan menutup mata dengan hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari. Saya beri contoh sedikit, Pak. Sering sekali kita dalam keseharian ini mengabaikan atau menyepelekan hal yang sederhana, hal yang kecil. Bahkan kita justru malah meremehkan dan merendahkannya. Padahal di balik itu hal-hal tersebut punya nilai yang sangat tinggi. Contohnya masalah kerja. Mohon maaf, mungkin sering kita ketika menyaksikan di sekitar kita yang sehari-harinya kerja terus. Lalu kita itu punya anggapan, orang itu kok tiap hari kerja terus ibadahnya apa? Dia kerja itu ibadah. Seperti yang sudah kita kaji bersama, dia kerja itu ibadah selama kerja itu memang benar-benar untuk mencukupi keluarga, bukan untuk menimbun harta. Nah, itu yang harus kita bedakan. Selama orang tersebut itu kerja benar-benar untuk mencukupi keluarga, bukan untuk bermewah-mewahan atau untuk menimbun harta, maka kerja yang dia lakukan itu nilainya adalah ibadah dan itu sangat tinggi pahalanya. Bahkan tadi disebutkan lebih tinggi daripada orang jin. Ya, sehingga kita nggak boleh memvonis seseorang, kita nggak boleh menilai seseorang yang tiap harinya kerja terus kita vonis ini orang hidupnya kok kerja terus, nggak pernah ibadah. Tak lihat-lihatin kok nggak pernah wiridan, kok nggak pernah baca Quran dan yang lainnya gitu. Kita nggak tahu aslinya apakah dia itu benar-benar untuk menghidupi keluarganya, benar-benar kesulitan dalam masalah ekonomi sehingga mau nggak mau dia harus menghabiskan waktunya untuk bekerja. Karena banyak di luar sana yang seperti itu.
Banyak di luar sana yang pengen cari uang 20.000 sehari itu masih kesulitan. Berangkat pagi pulang malam, balik-balik cuma dapat uang 25.000. Punya istri, punya anak 2. Itu banyak yang seperti itu. Yang sehingga kita nggak bisa untuk memvonis, kita tidak boleh untuk memberikan pernyataan, membuat pernyataan bahwa orang itu adalah orang-orang yang jauh dari kata ibadah. Orang itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Nah, bisa jadi justru orang yang seperti inilah yang dirindukan. Bahasanya Kanjeng Nabi tadi, ya dani yuhibbuhumullah, apa nih, kafani, kata Kanjeng Nabi tadi, kafani yuhibbuhumullah ta'ala. 2 telapak tangan inilah yang dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mereka termasuk golongan orang yang kayak gitu. Jadi sering dalam keseharian kita itu menganggap bahwa ini hal yang sepele, ini hal yang begini, padahal di balik itu punya nilai tinggi. Saya beri contoh sedikit. Kalau orang perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga, itu sering sekali menganggap pekerjaan dapur merupakan pekerjaan dapur dan kamar mandi itu merupakan pekerjaan yang rendah. Nyapu, ngepel, nyuci pakaian dan sebagainya. Itu banyak perempuan-perempuan yang menganggap bahwasanya hal tersebut merupakan pekerjaan yang rendah, sehingga nggak mau untuk melakukan hal tersebut. Banyak yang menganggap seperti itu. Padahal kata para ulama, justru pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masalah nyuci, ngepel dan sebagainya, ini merupakan pekerjaan yang pahalanya itu berlipat ganda, yang bahkan bisa dikatakan pahalanya lebih bagus daripada orang sholat. Bagaimana tidak dengan dia mencuci pakaian suaminya, pakaian istrinya, dan pakaiannya sendiri, yang dari awalnya pakaian itu najis akhirnya menjadi suci. Dia menjadi perantara ibadah suaminya diterima, ibadah dirinya sendiri diterima, ibadah anak-anaknya diterima. Dengan membuat rumahnya menjadi suci, dia menjadi perantara semua ibadah sekeluarga itu diterima. Coba bayangkan kalau yang nyuci ini nggak ngerti, yang nyuci pakaian kita itu nggak ngerti najis, nggak ngerti caranya nyuciin najis dan yang lainnya. Yang ngepel rumah kita itu nggak ngerti caranya mensucikan lantai yang najis dan sebagainya. Itu ibadah kita seharian nggak diterima, Pak. Karena Allah ketika mewajibkan kepada hambanya sebuah ibadah, pasti Allah itu akan membuat regulasi. Allah akan membuat aturan. Jadi Allah ketika mewajibkan sesuatu itu nggak sekedar saya wajibkan bagi kalian untuk puasa, saya wajibkan bagi kalian untuk sholat. Nggak sekedar seperti itu. Allah pun buat aturannya. Selain Allah mewajibkan sholat, Allah kasih aturannya. Kalau mau sholat caranya kayak gini, kalau mau puasa caranya kayak gini. Itu semua perintah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita sebagai hambanya, pasti ada aturannya. Dan dalam masalah ubudiyah atau ibadah seperti sholat, dalam masalah seperti sholat ini, terutama sholat ini kaitannya pasti dengan kesucian. Kalau udah ngomong kesucian ya kaitannya sama nyapu, ngepel, nyuci. Nah itu tugasnya perempuan. Nah perempuan banyak yang menyepelekan nyuci pakaian, ngepel, nyapu. Ini dianggap pekerjaan yang remeh. Jangan salah, justru pekerjaan inilah yang punya nilai pahala yang sangat tinggi, karena dia menjadi penentu ibadah keluarganya bisa diterima. Bayangkan betapa besar jasa dari istri-istri kita. Kalau istri-istri kita baik istri. Ya, betapa besar jasa dari istri kita.
Betapa besar jasa dari keluarga kita yang menghandle pekerjaan ini. Tanpa mereka, ibadah sehusyuk apapun yang kita kerjakan gak akan diterima. Gak akan diterima, Pak. Sampai mau sholat beratus-ratus rakaat, kalau bajunya najis gak diterima. Ada yang bilang kan yang penting ikhlas, tulus sholatnya kepada Allah. Masa gak diterima? Aturannya gak diikutin ya gak bakal diterima. Gak bakal diterima. Aturan yang kamu kasih kita nggak ikuti, ya nggak bakal diterima. Walaupun kita sholatnya ikhlas, Pak. Kita sholatnya sudah ikhlas, khusyuk, benar-benar khusyuk. Ternyata baju kita itu najis, Pak. Dan nggak kita sucikan. Belum kita sucikan baju kita, ya nggak akan kamu terima. Karena ini Allah sudah tentuin aturan, kok kamu malah atau kita malah seenaknya sendiri. Aturan ini nggak dibaca, aturan ini nggak diikuti. Nah itulah syariat. Jadi syariat itu merupakan aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus benar-benar memahami aturan-aturan tersebut agar supaya penghambaan kita kepada Allah benar-benar bisa diterima. Nah ini contoh kecil di mana banyak hal yang kita anggap sepele ternyata justru di balik itu nilainya sangat tinggi, termasuk kerja. Kerja ini sering kita anggap sepele. Padahal nanti akan ada penjelasan lagi tentang masalah fadilah-fadilah kerja. Wa bayaku min wujuhin. Dilanjutkan oleh beliau, kerja ini merupakan perantara untuk bisa melaksanakan kefarduan. Itu penjelasannya kayak gini. Ahadua anna tamakkunahu min azanil faraidi bi quwwati badani. Gak bisa kita mungkiri, Pak. Kita ini bisa melaksanakan segala ibadah dalam keseharian kita. Pastinya kita butuh kekuatan. Kalau bahasanya itu kita butuh energi. Kalau lemes gak ada energinya, gimana kita mau ibadah, Pak? Mau jalan aja gak kuat. Mau gak mau kita butuh yang namanya energi atau kekuatan. Wa inna ma yasumulahu dzalika bil quti adatan. Untuk bisa mencukupi energi dalam tubuh kita, untuk bisa mencukupi kekuatan dalam tubuh kita, sehingga kita mampu kuat untuk beribadah. Ya mau nggak mau kita harus makan, harus ada asupan yang masuk, harus ada makanan yang masuk. Dilanjutkan walitahsilil quti turukun. Nah, untuk menghasilkan makanan supaya kita bisa dapat makanan, punya makanan untuk dimakan, itu ada 3 cara. Kata beliau. Kata pengarang kitab ini, Imam Syibari menyatakan ada 3 cara supaya kita itu bisa dapat makanan terus makan, punya makanan terus makan. Yang pertama, cara yang pertama kata beliau, al-iktisabu, kerja. Dengan bekerja akhirnya kita bisa beli makanan atau bisa menghasilkan makanan. Atau cara yang kedua, awit tabolu itu merampas. Apa namanya, kayak hukum rimba itu. Hukum rimba, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih kuat dia yang menang. Jadi siapa yang terkuat dia yang punya makanan. Kayak hukum rimba, kayak hukumnya hewan. Berarti orang yang gak kuat ya gak makan. Itu cara yang kedua untuk menghasilkan makanan. Cara yang ketiga, awil intihab, nyolong, mencuri. Dijelaskan wal intihab yastawjibul iqab wa fit tawallu fasadun. Cara kedua ketiga ini nggak boleh dilakukan karena dampaknya satu, pasti ada hukuman. Yang nomor 2, pasti akan ada kerusakan, akan terjadi yang namanya chaos, akan terjadi yang namanya perselisihan atau pertengkaran kalau kita pakai cara saling mengalahkan atau pakai cara nyopet.
nggak bisa. Karena dua cara ini sudah nggak mungkin dilakukan, dalam artian nggak boleh dilakukan, maka tersisa satu cara, yaitu iktisad, kerja akhirnya. Maka bisa dipastikan bahwasanya kerja itu merupakan satu-satunya cara yang diridhoi Allah untuk menghasilkan makanan kita sehari-hari. Yang mana dengan makanan itu akhirnya kita punya kekuatan, punya energi untuk melaksanakan ibadah. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Fata'ayyana jihadul iktisab bi tahsilil quti. Nah, jelas. Ta'ayyana itu sudah menjadi jalan satu-satunya. Ta'ayyun sama kayak kita ngomong dua fardu ain. Fardu ain itu kan fardu yang tertuju pada kita yang nggak bisa diwakili. Sama kerja ini ta'ayyun. Jalan satu-satunya kerja ini untuk bisa menghasilkan makanan yang akhirnya dengan makanan kita punya tenaga, akhirnya karena kita punya tenaga kita bisa beribadah. Kita bisa sholat kayak gitu. Coba bayangin kalau kita nggak makan 3 hari 3 malam, kita nggak makan 3 hari 3 malam, terus suruh jalan dari rumah ke masjid untuk sholat, sanggup nggak? Jangankan jalan, untuk berdiri aja sudah nggak mampu. Maka dari itu ibadah kita sehari-hari ini kunci satu-satunya adalah dengan cara bekerja. Maka wajar akhirnya bekerja, yang mana bekerja merupakan kunci agar supaya kita bisa beribadah, itu merupakan hal yang wajib. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini matiyatuhu falyusib ilaiha, yakni bil ihsani alla yamna'aha qadrul kifayati wa inna ma yatawassalu ila dzalika bil kasbi. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya jiwa kita, badan kita ini harus kita cukupi asupannya. Kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada badan kita. Nikmat yang Allah berikan yang berupa badan dan kesehatan ini, itu harus kita jaga sebaik mungkin. Maksudnya jaga sebaik mungkin di sini dijelaskan, yakni bil ihsan alla yamna'aha qadrul kifayah. Kita itu minimal, kata ulama, minimal jangan sampai membuat tubuh ini kekurangan asupan. Nggak boleh. Kita membuat diri kita ini sampai kelemesan, lemes gara-gara nggak makan, itu nggak boleh. Batas minimalnya itu ya paling enggak kita itu dengan makan itu kita punya tenaga secukupnya. Kalau sampai buat diri kita sampai lemes, itu kita boleh terhadap diri kita sendiri. Kita boleh. Kok kita nggak makan terus sampai badan kita lemes banget, nggak ada tenaga, itu berarti kita telah dolim terhadap diri kita sendiri. Padahal Kanjeng Nabi menganjurkan kita harus berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan cara mencukupi asupan, mencukupi tenaga diri kita ini. Sekiranya tubuh kita ini bertenaga untuk bisa melaksanakan kewajiban. Wali annahu la yatawassalu ila adai salat illa bit taharah wa la budda lidzalika min uzin yustaqbil ma' aw dalwin aw syai'in yuzau bil ma'um min al-bil. Di antaranya lagi alasan kenapa kerja itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat wajib, karena yang namanya kerja itu merupakan perantara untuk bisa kita melaksanakan sholat. Kita nggak akan bisa sholat kalau nggak bersuci. Kita nggak akan bisa bersuci kalau kita nggak punya air. Kita nggak akan punya air kalau nggak punya alat-alat yang bisa untuk mendatangkan air. Nggak punya sanyo, nggak punya timba, nggak punya keran. Kita mau dapat air dari mana? Akhirnya nggak bisa sholat nanti.
Supaya bisa sholat kita harus bersuci. Supaya bisa bersuci kita harus punya alat-alat untuk bersuci, yaitu air. Supaya bisa punya air kita harus punya alat-alat yang bisa untuk membawa air itu kepada kita, ya tadi sanyu, listrik, dan yang lainnya, yang sehingga itu semua cuma bisa kita dapatkan dengan cara kerja. Hanya dengan kerja kita punya uang, belilah sanyu, belilah keran, kita bayar untuk listrik, ngalir airnya Pak, ngalir, kita bisa wudu, setelah wudu kita sholat. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi ulama kita Pak, dalam menilai sesuatu, itu jangka panjang, visioner ke depan. Ulama-ulama kita itu kalau memandang, menilai sesuatu itu 100 langkah ke depan. Jadi nggak melihat di depan mata terus dihukumi, tidak. Nggak melihat di depan mata terus dihukumi, tidak. Itu ulama kita. Ulama kita akan melihat jauh ke depan. Contohnya seperti ini, kok bisa terjadi 2 jam? Karena menjadi perantara sholat. Apa hubungannya kerja sama sholat? Dan yang sama ini, seperti Bapak bisa. Kamu nggak bisa sholat kalau nggak bersuci. Kamu nggak bisa bersuci kalau nggak ada air. Kalau nggak ada, kamu nggak akan punya air kalau nggak punya alat-alat yang bisa mendatangkan air. Kamu nggak akan punya alat itu kalau nggak kerja. Otomatis kerja menjadi kunci. Nah, ini ciri khas dari para ulama-ulama dalam agama Islam, di mana beliau-beliau itu, para ulama kita, memang benar-benar memikirkan hal yang terkait dengan masalah syariat atau agama itu rinci dan jauh ke depan, yang sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dan pas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kurang lebihnya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.